Saudara, mari kita buka dulu, saudara ya. Saya rubah sedikit. Saudara, mari kita buka apa sih yang saudara dan saya hari ini sedang disediakan oleh Tuhan. Saudara, kita buka berkat bulan Elul. Saudara, bulan ini, bulan 8 adalah bulan Elul, saudara. Saudara, dan ini ada berkat yang besar, yang ajaib, saudara. Saudara, mari kita baca, tolong PowerPoint-nya dirubah sedikit. Berkat bulan Elul, tolong dipasang. Saudara, di bulan ini raja sedang ada di ladang. Saudara lihat tulisannya, saudara, inilah berkat bulan Elul dan inilah bulan ke-8. Saudara, dikatakan the king is in the field. Where are you? Saudara, raja sedang ada di ladang. Di mana, saudara? Di mana, saudara? Mari kita baca lebih lanjut, saudara ya. Saudara, apa yang terjadi di bulan Elul, saudara? Yang pertama itu pertobatan. Saudara, dikatakan pahatlah 2 loh batu seperti yang pertama. Aku akan menuliskan di atasnya hukum yang sama seperti yang tertulis pada loh batu yang telah kau pecahkan. Saudara, dalam hidup ini kita seringkali sama seperti Musa. Saudara, hari itu Musa marah, saudara. Dan waktu Musa begitu marah, dia pecahin tuh loh batu. Karena dia berkata, saya doa puasa. Orang Israel pesta. Saudara, tapi di bulan Elul, Tuhan bilang gini, Musa naik. Pahat batunya dan aku lagi tulis. Tangan Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan mau katakan buat kita pagi hari ini? Saudara, apapun yang kita sudah buat. Saudara, kita adalah Musanya yang marah. Atau kita bangsa Israel yang pesta dan tidak peduli. Bulan ini Tuhan kasih new beginning. Tuhan mau berkata, nah apapun yang terjadi. Hari ini balik yuk. Biarkan aku pahat sekali lagi hidupmu. Saudara, kadang-kadang dipahat Tuhan gak enak. Tapi percayalah, dia tidak pernah memahat kita untuk menghancurkan. Tapi dia memahat kita untuk memperindah, untuk kemuliaan yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Saudara, hari ini mungkin kita tidak tahu kenapa dia memahat. Tapi saya mau berkata, pada waktu Abraham harus meletakkan anaknya Ishak, saudara, itu pahatan pertama. Dan itu sangat menyakitkan. Tapi mendatangkan berkat buat seluruh dunia. Pada waktu Abraham harus mengusir Ismail. Saudara, itu lebih lagi menyakitkan. Tapi sekali lagi itu pahatan. Yang membawa saudara begitu banyak. Pelajaran buat setiap kita. Saya tidak tahu pahatan apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau kita menyembah nanti. Tidak sekedar biasa. Karena ini bulan Elul yang Tuhan berkata, nah ini bulan pertobatan. Dan sekali lagi kita mengharapkan pertobatan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tidak pernah bisa kalau tidak dimulai dari kita. Tidak pernah bisa kalau kita tidak membiarkan firman itu dipahat di hidup kita. Tuhan perlu membiarkan saya 7 tahun gagal di Belanda. Hanya untuk memahat yang namanya rendah hati. Yang namanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan perlu membiarkan saya dilecehkan untuk memahat, artinya mengampuni. Biarkan dia memahat. Karena itulah bulan ini. Saudara, tetapi Elul artinya juga mencari, saudara. Saudara, dan Yesaya 55 ayat 6 berkata, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berdoa kepadaku. Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, aku mau berdoa kepadamu, Tuhan. Selagi engkau bisa ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar, itu tidak akan melandanya.
Saudara, saya tidak tahu banjir itu bicara kesusahan apa yang akan terjadi. Tapi sekali lagi kita mau berkata tidak ada saudara antikris, tidak ada saudara resesi, tidak ada kerusuhan, tidak ada bencana, tidak ada yang negatif terjadi atas Indonesia. Tidak ada banjir saudara besar, kecuali tsunami lawatan. Tapi kuncinya apa? Cari Tuhan. Saudara, saya berdoa, saudara caramu menyanyi tadi belum seperti mencari Tuhan. Tadi cara kita menyanyi, menyembah itu seperti menikmati pagi hari. Enggak salah. Ya, kita menikmati musik yang tenang, menikmati, enggak salah. Tapi saya mau berkata ini bulan Elul. Caramu menyanyi enggak bisa begitu. Caramu harus mencari seperti bilang Tuhan. Saudara mungkin tidak pernah lihat film. Saudara yang anaknya hilang. Kalau saudara pernah lihat film yang anaknya hilang. Saudara biasanya papa atau mamanya atau keluarganya itu teriak sampai suaranya habis. Saudara dan dia teriak terus teriak. Nah namanya disebut. Saudara namanya disebut, dipanggil dari pagi sampai sore. Saudara, dan hari ini saya berdoa engkau mencari Tuhan seperti engkau mencari sesuatu yang paling berharga. Nanti berdoa, nanti kita nyembah sekali lagi dan kita akan teriak Tuhan. Tuhan sekali lagi peluk hidupku. Berkati hidupku, rubah hidupku, penuhi hidupku. Saudara sekali lagi saudara bilang, Bu saya mau berdoa buat provinsi, benar. Tapi sebelum kita berdoa buat provinsi, biarkan Tuhan penuhi hidup kita. Bagaimana saudara bisa jadi berkat di provinsi kalau saudara tidak penuh dengan cinta. Tidak penuh dengan hadiratnya, tidak penuh dengan rohnya. Karena itu pagi hari ini saya minta saudara cari Tuhan dan berkata, please Tuhan penuhi aku. Penuhi aku. Penuhi aku. Saudara, saya sangat excited. Kenapa? Karena satu sentuhan Tuhan itu selalu menghasilkan keajaiban. Satu sentuhan Tuhan selalu menghasilkan kemuliaan. Satu sapaannya. Saudara bisa punya energi saudara. Mungkin saudara 5 hari gak usah makan. Tapi banyak orang gak pernah bersentuhan dengan ruah. Atau Yesus. Atau bahkan Bapa. Pagi hari ini sentuh. Saudara, hari ini yang saya mau katakan. Setiap kali kita bahkan mendapat rema. Bahkan orang yang istilahnya saya yang mendengar dan belajar menangkap dari Tuhan every day. Saya butuh rema buat diri saya setiap hari. Setiap hari. Jadi jangan pernah berpikir saudara bisa biasa-biasa kebaktian. Saudara butuh rema. Butuh yang pribadi. Tidak selalu untuk orang lain. Untuk kota, untuk bangsa. Tapi mulai antara engkau dengan Bapa. Engkau dengan Roh Kudus. Cari dia pagi ini. Saudara, yang ketiga. Yang ketiga saudara, ini adalah musim menuai. Ya, ini musim menuai. Saudara, Amsal 14 ayat 4. Saudara, dikatakan saudara, kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saudara, dan kalau saudara baca di dalam Pengkhotbah, saudara kita langsung Pengkhotbah sama dengan menuai. Ya. Pengkhotbah 5 ayat 9 yang akhir. Ya. Saudara, ayatnya
Itu dalam bahasa saudara ya. Inggrisnya jelas-jelas bilang begini. A king committed. Saudara raja itu berketetapan saudara. Ada di padang. Ada di ladang. Di dalam terjemahan yang lain berkata begini. Raja ngecek di ladang. Siapa yang kerja? Siapa yang mau untuk bersama-sama dengan dia melakukan sesuatu. Di bahasa yang lain dikatakan, raja sedang turun dari tahtanya dan melihat seluruh saudara negeri. Di tempat yang lain dikatakan, saudara, dia mau berjalan dengan rakyatnya. Inilah bulan di mana raja berjalan dengan rakyatnya. Dia mau bertemu, ngobrol. Tapi ingat, dia juga mau memberkati. Karena ini waktu menuai. Kalau saudara tahu inilah waktu menuai anggur. Saudara, ini waktu juga menuai sisa-sisa dari gandum, dari tuaian jelai, sisanya semuanya ditambah dengan tuaian anggur. Saudara, inilah bulannya. Artinya apa? Ini waktu kita pergi mengabarkan Injil, menuai. Tapi ini waktu saudara tinggal di dalam baitnya juga. Dan menikmati yang terbaik. Tapi ini juga waktu di mana saudara dan Tuhan saling menyapa dan saling menyatakan cinta. Tuaian, jelai, gandum, dan anggur bertemu terakhir kali di bulan 8. Saya berdoa, saudara, pagi hari ini sebelum kita teruskan, ini bukan khotbah ya, ini bukan khotbah. Ini cuma pendahuluan. Ya, ini pendahuluan. Saudara, ayo nyembah, ayo nyanyi dengan cara saudara yang berbeda. Dengan cara saudara cari Tuhan. Dengan cara saudara bertobat dari semua yang lama. Dengan cara saudara tunjukkan semangat menuai. Sukacita menuai. Orang menuai itu gak ada yang letoy. Ya, kalau saudara menuai gini. Gak selesai saudara. Saudara, kalau saudara tahu menuai itu terus kerja, gak bisa berhenti. Wah, semangat saudara, metik terus. Saudara metik terus. Saudara, kalau musim menuai, saya tahu apa artinya musim menuai. Itu 24 jam gak ada tidur. Why? Karena terlambat, maka akan ada banyak yang menyerbu. 24 jam. 24 jam. Saudara kerja. Hari ini Tuhan bilang, nah aku siap 24 jam. Untuk memberikan cinta. Ayo kita berbalas-balasan soal cinta. Engkau mau ngabarin Injil, aku siap melanda. Saudara, saya tidak tahu di sini ada Jeremy atau tidak. Saudara, bayangin saudara ya. Saudara, dia gak pernah khotbah. Tapi pada waktu dia di provinsi, baru nyembah 5 menit orang sudah pelepasan. Ya, itu istilahnya begini, dia baru berdiri. Ya, saudara, dia baru coba berdiri. Saudara, dan saking takutnya supaya dia khotbah dengan baik, sehari dia dengerin khotbah 7 kali saudara. Karena dia bersiap, dia berpikir, saya harus khotbah, saya harus khotbah. Saya harus mulai mengerjakan yang ilahi. Saya harus melakukan yang besar. Tuhan itu senyum-senyum bilang begini, bagus, bagus, bagus. Tapi tenang nak, saudara, baru dia berdiri 5 menit. Saudara, orang mulai pelepasan, jatuh, manifest. Kenapa? Tuhannya gak sabar. Tuhannya berkata, oke Jer, lu tunggu di situ, tapi aku mau tunjukin ya. Dan dia mulai sentuh dan mulai bam, 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 bam. Sekali lagi. Saudara, kemarin anak rock datang saudara. Datang ketemu ketua sinode, tiba-tiba terbuka 12.000. Saudara, mereka berkata siap buat berdoa, buat nyembah.
Saudara, anak-anak daripada didikan Bunita, Jessica dan sebagainya. Saudara bertemu dengan apa? Pastor. Saudara di Flores. Dan mereka bilang, nak, buat apapun yang kau mau. Saudara Bunike baru mendarat. Ketemu saudara. Sama satu saudara, Bimas. Bimas langsung kasih surat. Dia bilang seluruh gereja, seluruh sekolah wajib ikut pemuritan dan doa. Saudara, apa yang sedang terjadi? Raja sedang di ladang. Saudara, Ibu Ruth baru datang. Saudara, dan cuma pakai toa, tidak ada pengumuman pakai toa. Kita siapa mau kumpul di lapangan, gak ada tempat sebabnya. Tidak ada gereja. Saudara, satu pulau datang. Satu pulau. Saudara, dan begitu Kak Olvi berdoa, menyembah, Ibu Ruth berdoa. Saudara, mereka gak mau berhenti. Sudah 3 jam. Sampai Ibu Ruth bilang, maaf ya saya mesti pulang. Saudara, dan dia mesti pulang nyebrang pulau. Mereka teruskan berdoa, nyembah, dan itu belum pernah terjadi sampai jam 12 malam. Saudara, apa yang terjadi? Karena tidak pernah soal Ibu Ruth, soal Jeremy, soal anak saudara, soal siapapun. Raja sedang di ladang, saudara. Dan raja sedang berkata, mau enggak jalan sama aku? Saudara bilang, Bu, saya enggak ke provinsi. Jalan sama dia. Dan engkau akan lihat di jalan, engkau akan bertemu seseorang. Engkau akan lihat hari-hari ini kau tiba-tiba dibanjiri dengan cinta. Engkau tiba-tiba berjalan dengan dia dan kau buka perusahaan baru. Lihat, raja sedang ada di ladang. Raja sedang ada di ladang. Saudara, saya berdoa. Caramu hari ini menyembah. Caramu hari ini menunjukkan dan mari pikat hati raja.